Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Putri Widyasmoro dengan NIM 2001060027 dari Prodi D4 Keperawatan Anestesi kelas 1C. Pramudia Putra Permata, NIM 200106123 D4 Keperawatan Anestesiologi 1C. Ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok saya tentang fakta dan dampak COVID-19 terhadap mahasiswa dengan membahas apa sih COVID itu. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan penyakit karena infeksi virus disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Di sini saya akan membahas tentang 1. Fakta terbaru COVID-19, 2. Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh COVID, 3. Dampak terhadap mahasiswa, 4. Solusi mengatasi dampak COVID-19. Fakta terbaru tentang COVID-19 di Indonesia. 1. Adanya wacana lebaran digital. Dalam waktu dekat, masyarakat tanah air akan menyambut lebaran, dilarang mudik dan jauh dari keluarga. Lebaran kali ini akan menjadi versi digital karena hanya bisa bertatap muka lewat gawai. 2. Mall antivirus. Pusat perbelanjaan seperti mall akan menerapkan standar anti COVID-19 seperti pemeriksaan suhu badan, penerapan pola kebersihan fisik hingga mengurangi bahkan meniadakan kontak langsung pada tombol lift, parkir, dan beberapa hal lainnya. 3. Banyak sektor menerapkan kerja dari rumah atau office sales. Work from home demi menghindari kontak langsung akan tetap diterapkan oleh banyak perusahaan. Kantor tak lagi menjadi prioritas, semua dikoordinasikan dengan sambungan internet dan aplikasi pendukung. 4. Pola hidup baru di berbagai bidang. Salah satunya, pola baru yang akan terlihat selain office sales adalah di bidang kesehatan, di mana tenaga medis kemungkinan akan memakai APD protokol COVID-19 yang bikin gerah. Dokter membuka praktik digital tanpa sering tatap muka. Bidang pendidikan pun demikian, tatap muka akan menjadi barang langka. Masyarakat harus beradaptasi dengan pola hidup seperti ini dalam banyak hal. 5. Kebersihan tubuh akan menjadi penting. Dengan adanya penelitian virus corona akan mudah mati dengan basuhan deterjen. Pola kebersihan tubuh akan menjadi prioritas dan penting bagi manusia. Kontak dengan binatang membawa virus seperti kelelawar akan meminimalisir. Dampak positif, kita bisa mendapatkan materi dengan mudah dan belajar mengevaluasi pembelajaran sendiri di rumah sesuai keinginan hati kita masing-masing. Sambil tiduran, sambil makan, sambil bercanda bersama keluarga, yang pasti sembari menerapkan social distancing dan tetap di rumah atau kos mengikuti anjuran pemerintah. Kita bisa belajar baik di ruangan tertutup ataupun di ruangan yang terbuka, teras rumah atau kos. Selain itu, kita bisa belajar dengan bebas tanpa batasan waktu yang biasa ditetapkan untuk setiap mata kuliah di kampus sehingga kita lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh dosen tersebut. Kita bisa mengatur jam belajar kita sesuka hati tanpa terpatok dengan jadwal mata kuliah.
Dampak negatif, banyak orang salah menggunakan waktu belajar online atau kurang memanfaatkan belajar online. Banyak kita tertemukan waktu belajar online, membuka Instagram, bermain game online, sedangkan e-learning-nya dibuka hanya untuk absen saja, bukan untuk membaca materi atau untuk belajar. Kalau tidak ada bimbingan oleh orang yang ahli, maka banyak siswa yang melakukan pembelajaran tersebut tidak maksimal. Mungkin hanya ada satu target yang ingin dicapai mahasiswa tersebut, seperti absen. Kalau absen ya sudah, kita ada upayanya untuk mencari pembelajaran dalam online tersebut. Kurangnya niat belajar mandiri seperti ini dapat berdampak pada materi yang tidak dipahami oleh mahasiswa, dan saat masuk kembali untuk mengikuti ujian atau pembelajaran lagi, mahasiswa ketinggalan dan tidak paham dengan materi kuliah. 1. Secara psikologis, mempengaruhi kejiwaan mahasiswa karena berubah sistem pembelajaran yang tadinya manual menjadi sistem daring. Ketidaksiapan dari ini memaksa mahasiswa untuk mau tidak mau mengikutinya. Hal ini mengharuskan mahasiswa untuk beradaptasi menghadapi kebiasaan baru yang mungkin dapat menimbulkan stres. 2. Minimnya aktivitas yang dilakukan di rumah. Jika selama ini mahasiswa terbiasa bersosialisasi dengan teman di kampus, namun saat pandemi mereka diharuskan untuk tinggal di rumah sehingga hal itu menjadi terbatas. Akhirnya mahasiswa kebingungan mencari kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. 3. Susahnya kuliah daring. Kekurangan pada pembelajaran dengan menggunakan sistem daring diantaranya terdapat kendala pada jaringan internet, lemot, membutuhkan biaya untuk membeli paket internet, mencari referensi dalam mengerjakan tugas, tidak terikat waktu sehingga harus selalu standby, tidak efisien dalam hal tenaga, waktu, dan biaya. Solusi menghadapi COVID-19 memperbanyak komunikasi dengan teman dan komunitas profesi guna membangun jejaring atau komunitas yang dapat menambah ilmu, wawasan, serta informasi yang bermanfaat seperti info, lowongan pekerjaan, seminar, dan lokakarya. 2. Mempersiapkan diri dengan belajar sungguh-sungguh. Tidak ada salahnya untuk mempersiapkan diri sedini mungkin. Mendalami ilmu yang telah diperoleh selama ini akan sangat bermanfaat di masa depan, terutama bagi kalian yang berkeinginan untuk menjadi seorang aparatur sipil negara atau ASN. Mempelajari ilmu teoritis untuk mengikuti ujian CPNS yang akan sangat berguna. 3. Mencari kesibukan memang mudah, namun mencari kesibukan yang bermanfaat sulit untuk dilakukan. Mulai sekarang, bersibukkanlah diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Contohnya seperti berolahraga, berkebun, menulis, turut serta dalam kegiatan amal, dan proaktif untuk melakukan kegiatan sosial lainnya yang bermanfaat bagi banyak orang. 4. Menciptakan pekerjaan sesuai dengan hobi dan keahlian. Belajar untuk berwirausaha dapat dilakukan kapanpun, apalagi di masa pandemi saat ini. Banyak waktu yang luang yang bisa dimanfaatkan daripada bermalas-malasan yang tidak produktif. Mulailah untuk menciptakan pekerjaan sesuai dengan hobi kalian yang dapat menghasilkan uang. Selain bermanfaat, mungkin saja hal ini bisa menjadi mata pencaharian kalian nanti. Misalnya saja yang punya hobi membuat kue dapat menjual hasil masakannya, yang hobi memancing dapat menjual hasil tangkapannya di pasar, dan lain sebagainya. Sekian dari presentasi kelompok saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.